Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Anjani, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Berikut objek pembahasan yang saya paparkan adalah yang pertama, pengertian konstitusi. Kedua, jenis konstitusi. Ketiga, fungsi konstitusi. Keempat, karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Yang kelima, alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Dan yang keenam, referensi dari yang saya ambil. Pengertian konstitusi. Pada umumnya, konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi tentang segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian, untuk pengertian konstitusi saya bagi menjadi dua. Pengertian dalam arti klasik dan pengertian dalam arti modern. Untuk pengertian konstitusi klasik terdapat dua gagasan dalam konsepsi. Yang pertama adalah konstitusi sebagai the natural frame of the state yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian politeia dalam tradisi Yunani kuno. Politeia ini dimaksud adalah segala sesuatu karakteristik yang menunjukkan sifat khas suatu negara. Gagasan yang kedua adalah konstitusi dalam arti jus publicum regni, yaitu hukum publik di dunia. Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, politeia, dan perkataan bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Untuk constitutio merupakan bingkai alami dan konstitusi kebijakan tentang kerajaan yang merupakan jus publicum regni. Dalam dua perkataan politeia dan constitutio, itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Kemudian untuk pengertian konstitusi modern, saya bagi beberapa pendapat tentang istilah konstitusi. Yang pertama ada dokumen dasar. Dokumen dasar yaitu berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Kemudian menurut Brian Thompson ada istilah dokumen dasar. Dokumen yang berisi aturan untuk operasi organisasi yang beragam dalam berbagai bidang. Konstitusi mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Objek pembahasan yang kedua adalah jenis konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula yang tidak tertulis. Untuk jenis konstitusi tertulis dicirikan dengan ditulis dalam naskah sebagai undang-undang tertinggi. Konstitusi tertulis ini seperti Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konstitusi tidak tertulis, cirinya adalah bukan naskah, banyak dipengaruhi oleh konvensi dan tradisi, kebiasaan ketatanegaraan atau aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Misalnya, konstitusi tidak tertulis seperti adat istiadat dan norma-norma. Contoh lain untuk konstitusi tidak tertulis adalah konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah undang-undang dasar sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintah biasanya digunakanlah konvensi tersebut. Objek pembahasan yang ketiga adalah fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi saya bagi menjadi 10.
berdasarkan referensi yang saya temukan. Yang pertama adalah fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kelima, fungsi penyalir atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Kemudian objek pembahasan yang keempat adalah karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum reformasi. Karakteristik yang pertama adalah pada awal setelah pembentukan Undang-Undang Dasar masih bersifat sementara, belum tetap, masih ada perubahan. Makanya ada beberapa anggota yang ingin menyanggah isi Undang-Undang Dasar maupun dari segala bentuk penggantiannya dan sebagainya. Karakteristik yang kedua adalah sebagai alat saja untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang bernama Republik Indonesia. Jadi, konstitusi ini dibuat untuk sebagai syarat untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konstitusi sebelum reformasi ini belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, namun terjadi beberapa perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, penggantian Undang-Undang Dasar saja. Jadi belum ada terjadi perubahan dalam arti pembaruan. Lihat dari awal pembentukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Kemudian terjadi perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 karena negara Indonesia menjadi negara serikat karena adanya paham federasi tahun 1949. Kemudian dirubah kembali menjadi UUD Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan ada perubahan kembali menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali seperti awal pembentukan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1949. Presiden Soekarno menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. Makanya terjadi beberapa perubahan-perubahan seperti perubahan dalam pembentukannya, penyusunannya, dan penggantiannya dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian karakteristik konstitusi di Indonesia sesudah reformasi. Terjadinya era reformasi, konstitusi memiliki karakteristik seperti yang pertama adalah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar sebagaimana mestinya. Pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana mestinya. Itu ditandai dengan masa
era reformasi. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah melengkapi naskah-naskah perubahan sebelumnya. Kemudian konstitusi merupakan bentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pembaruan naskah lama menjadi naskah baru. Jadi perubahan itu terdapat ada isi-isi dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Kemudian objek pembahasan yang kelima adalah mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi. Menurut saya, karena mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif yang selalu lahir dari pola pikir mahasiswa untuk mengetahui konstitusi di negara yang sebenarnya. Namun apabila terjadi konflik atas ketidaksesuaiannya dengan konstitusi negara, maka suara-suara mahasiswa yang kerap kali mempresentasikan dan mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dan juga mempelajari konstitusi dapat menjadi bekal untuk meneruskan kepemimpinan sebagai penerus bangsa. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk menjadi objek pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas presentasi saya terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.